Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Saya sendiri Siti Fajriah dari SD Negeri Mulyoharjo II sebagai pengamat. Sulfatul Mahmudah dari SD Negeri Balarajan 1 sebagai coach. Nita Sugiyarti dari SDN Pakolo 3 sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini ada rencana untuk coaching? Betul, Ibu. Saya mau coaching klinik sama Bu Nita Sugiyarti. Siapa coachingnya? Ibu Nita Sugiyarti, Ibu. Oh, okay. Oh iya, saya boleh tanya sedikit? Oh, boleh. Kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Semuanya sih ya Bu ya, di kompetensi inti coaching itu saya masih ada beberapa kendala, terutama di kehadiran penuh, kemudian di penggalian pertanyaan berbobot, itu juga saya masih bingung. Baik Bu, kemudian di bagian mana yang ingin Ibu amati? Saya maunya Ibu fokus di semuanya, cuma lebih menekankan di identifikasi masalahnya sih Bu. Oke, sebelum melakukan pengamatan, saya akan menerangkan tentang rubrik penilaiannya sesuai Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, saya akan lakukan bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini. Penilaian saya terhadap kompetensi kehadiran penuh tuh kayaknya masih kurang ya Bu. Jadi saya pengen menggali itu untuk biar lebih meningkat lagi. Oke, semoga kompetensi tersebut dapat lebih berkembang setelah dilakukan proses coaching, dan apa yang diharapkan dari saya sebagai pengamat akan dilakukan bersama dengan Ibu. Oke, Ibu, terima kasih. Saya berharap proses coaching pada saat ini dapat meningkatkan kemampuan saya sebagai coach, agar seluruh kompetensi inti sebagai coach juga bisa saya tingkatkan lagi dan keterampilan saya meningkat lagi. Itu sudah luar biasa Bu Sulfa. Mohon izin nanti saya akan mengamati coachingnya Ibu dengan Ibu Nita. Semoga berjalan dengan lancar, tetap semangat dan sukses. Amin, amin. Terima kasih Bu Fajri. Sama-sama Bu Sulfa. Assalamualaikum Bu Nita, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sulfa, selamat siang juga. Apa kabar hari ini? Hari ini saya sehat luar biasa. Ada yang mau dibagi nggak Bu sama saya hari ini Bu? Kita kan mau ngadain coaching klinik nih, Ibu jadi coachnya, saya jadi coachnya. Ada yang mau dibagi nggak Bu sama saya sebagai coach di sini? Tentunya kalau masalah dibagi banyak ya Bu. Saya mau berbagi nih sama Ibu. Ibu siap nggak? Boleh. Saya punya permasalahan Bu ya. Di dalam kelas saat pembelajaran ada salah satu anak yang mengganggu konsentrasi saya dalam memberikan pembelajaran terhadap anak-anak di dalam kelas Bu. Oh iya. Dan itu salah satu tantangan bagi saya, bagaimana sih saya bisa mengkondisikan anak itu agar dalam pembelajaran itu bisa seperti dengan teman yang lain Bu. Maksudnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada gangguan yang sering ia lakukan seperti itu. Gangguannya kayak gimana ya Bu contohnya? Gangguannya misal saya sedang melakukan pembelajaran Bu, dia lari-lari seperti itu. Aktif sekali. Terus kadang intinya dia itu mencari perhatian saya lah seperti itu. Jadi saya itu pengen konsentrasi ke semuanya, tapi dia selalu ingin saya loh yang diperhatikan, saya aja Bu, saya aja seperti itu. Jadi sayanya seolah-olah saya hadir hanya untuk dia seperti itu.
Jadi yang mau Ibu lakukan, yang Ibu harapkan dari situasi tersebut apa Ibu? Yang saya harapkan pastinya anak didik saya yang ini bisa mengerti saya, Bu. Maksudnya saya di sini itu bukan hanya untuk dia. Dan saya bukan satu-satunya milik dia, tapi milik semuanya, seperti itu. Untuk mewujudkan hal tersebut Ibu, Ibu udah pernah melakukan apa aja gitu kaitannya dengan karakternya anak atau background di rumah seperti apa gitu? Sebelumnya memang waktu kelas 2 ya Bu, kebetulan saya ini lanjut sampai kelas 3 ketemu lagi. Pertama saya di kelas 2 itu saya kaget, loh kok anak seperti ini. Saya dalami, saya pahami, saya pendekatan personal dulu sama dia. Ternyata memang dia adalah tipikal anak yang mencari perhatian. Saya tanya, ayah sama ibunya kerja di rumah, kamu punya kakak atau adik? Punyanya kakak, Bu. Terus dalam keluarga kamu pendekatan sama ayah sama ibunya ada enggak? Enggak ada. Mama sama papa saya itu sibuk sama urusannya mereka masing-masing. Dan saya juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada orang tuanya, bahwa anaknya jenengan ini loh Bu, seperti ini di kelas. Dan saya kewalahan mengatasi tingkah anak Anda seperti itu. Dan alhamdulillah semakin kesini waktu kelas 2 berjalan Bu, memang bisa mengikuti. Tapi setelah kelas 3 dia makin cari perhatian lebih lagi seperti itu. Jadi sayanya kewalahan. Tapi dengan saya berbagi dengan Ibu, siapa tahu saya mendapatkan pencerahan lagi atau semangat saya lagi untuk bisa menghadapi anak ini seperti itu. Jadi Ibu udah melakukan komunikasi personal dengan anak, Ibu juga udah komunikasi dengan orang tua pada saat kelas 2 ya Ibu. Waktu kelas 3 udah belum? Kalau kelas 3 ini kebetulan ayahnya itu sekarang merantau Bu, sudah tidak di rumah. Dan ayah dan ibunya itu kerja di PT seperti itu. Jadi saya komunikasinya itu hanya via telepon. Yang namanya via telepon itu kadang kalau kita enggak secara langsung itu saya rasa kayaknya salah penyampaian atau salah penerimaan seperti itu Bu. Jadi saya menghindari hal-hal seperti itu. Mungkin rencananya ke depan saya akan lewat komunikasi secara langsung seperti itu. Berarti Ibu ada rencana untuk meningkatkan komunikasi intens dengan wali murid gitu ya. Meskipun terhambat lewat tatap muka langsung, tapi Ibu akan berusaha untuk ada acara ngatur jadwal ketemu gitu Bu, coffee break bersama. Kemarin sih saya sudah komunikasi dengan orang tuanya. Kebetulan hari Senin kan ada SAS nih, dan kebetulan orang tuanya itu punya jadwal cuti 2 hari Bu. Jadi waktu itu akan saya manfaatkan untuk komunikasi dengan orang tua. Berarti Ibu ada rencana untuk mengintenskan komunikasi dengan orang tua. Ada rencana apa lagi Bu selain komunikasi intens dengan orang tua tersebut? Kira-kira? Kayaknya sementara saya komunikasi aja dulu ya Bu, sambil melihat perkembangan anak. Setelah saya komunikasikan dengan orang tua, nanti saya lihat bagaimana perkembangannya. Ada data-data yang perlu disiapkan untuk bertemu dengan orang tua wali murid tersebut? Pastinya ada Bu. Sebelum saya komunikasi dengan orang tua, pastinya saya sudah komunikasi dulu ya dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau saya akan mengundang salah satu wali murid saya untuk berkomunikasi di sini agar kesannya lebih formal ya Bu. Dan saya minta pendampingan juga oleh Bapak Kepala Sekolah agar apa yang saya tanyakan, agar apa yang saya komunikasikan dengan wali murid saya, Bapak Kepala Sekolah bisa menambahi atau bisa memberikan pencerahan lagi. Ada rencana buat melibatkan pihak lain gitu Bu, misalnya psikolog anak atau gimana untuk mendalami karakter anak tersebut, soalnya udah berlangsung 1 tahun kan. Kebetulan di puskesmas kami ya, puskesmas Kesambi itu sudah ada
Maskat. Apakah selain bertemu dengan wali murid, Ibu ada rencana untuk melibatkan pihak luar, misalnya psikolog anak kaitannya dengan karakter anak tersebut, karena udah berlangsung 1 tahun kan? Kebetulan sekolah kami itu bekerja sama dengan puskesmas ya Bu, tepatnya Puskesmas Kesambi. Itu selalu mengadakan screening untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi dari screening itu kita bisa tahu ini anak kebutuhannya memang dari lahir seperti itu atau memang hanya mencari perhatian. Dari pendalaman dan hasil scanning yang didapatkan itu memang anak ini adalah anak ABK yang inginnya itu diperhatikan, jadi bukan dari lahir seperti itu. Jadi memang anak ini tuh benar-benar super ingin selalu diperhatikan. Dan saat kegiatan pembelajaran pun Bu, saya kewalahannya seperti ini. Kadang saya itu bisa harus menguasai karakter anak itu. Jadi kalau dari awal dia berangkat happy, itu pasti sampai siang juga baik-baik saja. Tapi kalau misalkan dari awal berangkat sudah mukanya murung seperti itu, sudah pasti dari pembelajaran awal sampai pembelajaran akhir itu pasti nikmat sekali seperti itu. Jadi saat pembelajaran pun anak ini benar-benar menyita waktu sekali. Kadang bikin onar sama temennya, kadang ngamuk. Kalau ngamuk itu memang sudah tidak bisa dikondisikan Bu, hampir seperti banting meja, kursi itu selalu dia lakukan. Dan saat marah pun dia itu mukanya itu muka-muka orang dewasa yang marah seperti itu. Dan memang dengan hanya pendekatan saja Bu, intinya saya tanya pelan-pelan, kamu punya masalah apa, kamu maunya seperti apa kamu nggak suka sama Bu Guru atau kamu nggak suka dengan pelajaran Bu Guru. Dia bilang, saya suka sama Bu Guru, saya suka sama pelajaran Bu Guru, tapi suasana hati saya lagi nggak enak Bu. Lah kalau kenapa suasana hati nggak enak kok malah ngamuk? Seperti harusnya kan kamu bilang sama Bu Guru, jadi Bu Guru tahu kamu maunya seperti apa. Jangan diam saja dong. Kadang Bu Guru bingung menghadapi kamu kalau kamu seperti ini. Itu salah satu motivasi saya dalam kegiatan belajar, bagaimana saya bisa mengkondisikan anak itu seperti itu. Untuk rencana Ibu mengkondisikan anak tersebut ketika moodnya lagi tidak baik apa Bu? Begitu dia datang berdoa, saya lihat orang pertama dan anak pertama yang saya lihat itu dia. Kalau moodnya dia lagi bagus, saya lanjutkan. Tapi kalau misalkan mood dia nggak bagus, saya lakukan pembelajaran dulu, saya panggil, saya ajak keluar, saya ngobrol dulu seperti itu. Kira-kira kamu dalam pembelajaran hari ini mau ikut atau tidak? Kalau tidak mau ikut, nggak usah masuk. Tapi kalau kamu mau ikut, ayo. Asalkan kamu bisa dikondisikan, saya ikut Bu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah jalan kamu bikin onar, Bu Guru marah. Dan kamu nggak akan saya boleh masuk. Seperti itu. Ya Bu, saya ikut. Jadi awalnya sudah ada komunikasi dulu Bu. Seperti itu. Berarti Ibu di awal pembelajaran begitu anak tersebut datang itu Ibu udah menerka ya, kira-kira ini mood anak ini positif apa negatif gitu kan ya. Lalu pembelajaran akan mengikuti alur situasi anak tersebut gitu kan. Kira-kira nih Bu, balik lagi ke rencana yang tadi, untuk menghadirkan wali murid ke sekolah, kemudian melakukan screening tes dengan puskesmas, rencananya kapan Bu mau dilakukan? Rencananya setelah SAS Bu. Kan minggu-minggu ini kan ada SAS, nanti kan setelah SAS kan ada jeda ya Bu. Nah itu salah satu waktu yang saya persiapkan untuk saya bisa bertemu dengan wali murid dan pihak puskesmas. Spesifiknya hari apa, tanggal berapa? Biasanya jadwal puskesmas itu untuk sekolah kami itu di hari Kamis Bu. Hari Kamis. Baik Bu Nita, rencananya hebat sekali ya. Berarti di hari Kamis setelah SAS nanti Ibu akan mengundang wali murid, kemudian akan melakukan screening dengan
puskesmas kaitannya dengan karakter anak tersebut. Setelah Ibu mendapatkan hasil screening test, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Setelah saya mendapatkan screening test dari hasil anak itu, saya akan mengundang wali murid saya untuk saya bacakan hasil tes yang saya dapatkan dari puskesmas. Kemudian saya komunikasikan juga dengan Bapak Kepala Sekolah kapan penjadwalan saya untuk bisa mengundang wali murid itu. Dan tindak lanjutnya setelah saya mendapatkan scanning itu, saya akan membuat jurnal ya Bu, maksudnya jurnal khusus untuk anak saya itu, agar apa yang saya berikan, pembelajaran apa yang saya berikan kepada anak itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan selama belajar di sekolah, seperti itu. Hebat sekali pokoknya rencana dan sampai dengan tindak lanjut sudah Ibu pikirkan. Jadi semoga masalah dengan anak tersebut dapat segera terselesaikan dengan baik. Amin. Bagaimana perasaannya sekarang setelah coaching klinik dengan saya? Pastinya perasaan saya jauh lebih tenang ya Bu. Dari awal-awal saya sudah begitu ya, mau cerita sama siapa, mau berbagi sama siapa. Dengan kegiatan ini saya merasa saya lebih bisa mengontrol emosi saya. Saya sudah merasa lega karena bisa berkomunikasi langsung sama Ibu Zulfa. Alhamdulillah, semoga coaching klinik ini dapat bermanfaat buat Ibu dan buat anak Ibu tersebut, khususnya yang berkebutuhan khusus ya. Dan buat wali muridnya semoga komunikasinya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nita. Sama-sama Ibu. Gimana Bu Zulfa hari ini coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Kompetensi inti dari coaching juga saya berusaha untuk terapkan. Kemudian alur tirtanya juga saya berusaha banget supaya runtut nih Bu, sesuai dengan alurnya. Saya sependapat nih dengan Ibu. Menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada saat kegiatan coaching tadi itu saya merasa kalau coach sudah terbuka Ibu sama saya. Kemudian saya juga mengarahkan coach untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaannya tidak bukan hanya jawabannya iya dan tidak aja gitu. Jadi coaching bisa menemukan sendiri juga solusi dari permasalahannya kayak gitu. Kemudian ekspresi yang ditunjukkan juga sudah terlihat bahwa saya menghadirkan kehadiran penuh nih pada saat coaching klinik berlangsung. Saya juga merasakan Ibu apa yang disampaikan berdasarkan pengamatan saya terhadap coaching tadi yang dilaksanakan, seluruh melakukan tahap tirta seperti identifikasi, tujuan, reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya, agar bisa memilih rencana aksi terhadap permasalahan yang ada. Iya Bu, terima kasih atas penilaiannya ya Allah. Terima kasih juga sudah membersamai coaching klinik yang saya lakukan dengan coach saya. Berdasarkan kegiatan coaching tadi, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan? Jadi dari hasil tadi coaching klinik dengan Bu Nita tuh saya jadi mikir Bu, kayaknya tuh saya butuh untuk mengembangkan keterampilan ketika mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kayaknya tadi pertanyaannya monoton gitu Bu, yang berbobot memang sudah terbuka tapi kurang berbobot aja. Bu Zulfa bisa belajar lagi dengan pemilihan kata yang sesuai pertanyaan yang berbobot, dan Bu Zulfa juga bisa mencari literatur apa yang mendukung kompetensi tersebut. Semoga di kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semangat Bu Zulfa. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Apa rencana selanjutnya di coaching ini? Saya ingin mengimplementasikan proses coaching ini menggunakan alur tirta ini di sekolah saya dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya terutama, ataupun di lingkungan misalnya instansi lain tapi yang masih satu dapin gitu. Itu
sudah bagus, sangat luar biasa Bu Zulfa. Semoga coachingnya kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. Semoga sukses, semangat. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat bagi semua orang. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fajri. Sama-sama.